Kembali di Indonesia Bicara, pemirsa kita membahas mengenai teror bom di Makassar. Kita sudah terhubung dengan Pak Wawan Purwanto, juru bicara BIN. Selamat malam. Apa kabar Pak Wawan Purwanto? Selamat Pak. Saya juga jadi Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Baik, Bapak terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama kami. Pak Wawan, seperti apa penyelidikan terkini atas teror bom yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan? Ya, penyelidikan masih terus dilakukan di dalam hal ini dari pelibatan aparat keamanan di sana dengan Polri, BNPT, Densus 88 dan juga bersama dengan TNI dan juga masyarakat ya semua. Karena kita ingin bersama-sama supaya negeri kita ini negeri yang aman berkat kerjasama semua pihak. Dan kita ya kuat dari semua TKP, dari apa yang terjadi di sana, semuanya kita telisik satu persatu termasuk link up dan jaringannya. Karena kita sadari bahwa dari TKP ini banyak berbicara, termasuk dengan pemilik kendaraan dengan inisial H itu ya. Kemudian juga jumlah nama ikutan ya, dengan inisial R dan lain-lain itu semua dalam penyelidikan lebih lanjut. Dan jadi belum bisa dipastikan kebenarannya begitu ya Pak yang sudah beredar di media atau seperti apa Pak? Gini, kalau yang di media ya enggak masalah biar terus, tapi kan perkembangan terus dilakukan ya. Jadi kita menyelidiki kan tidak hanya pada satu titik, tapi faktor ikutannya dari link up dari data-data pelaku maupun juga dari mereka yang sudah tertangkap, dan ada 20-an yang sudah tertangkap. Kemudian juga 2 yang sudah tertembak mati sebelumnya, dan juga tadinya kan merencanakan hal-hal seperti ini ya, melakukan amaliyah itu. Dari sini nanti terus dilakukan pengejaran dan pengembangan kepada mereka-mereka yang memang belum seluruhnya tertangkap. Tapi diharapkan kalau bisa ya menyerahkan diri lah gitu ya, sehingga nanti lebih mudah kita bantu untuk dari sisi alasan-alasan hukum maupun juga alibi-alibi ya dari mereka. Kan berarti sudah disiapkan gitu sedemikian rupa untuk menyelidiki kasus ini begitu ya Pak Wawan ya? Betul. Boleh diceritakan kembali Pak, mungkin pemirsa Indonesia Bicara sempat penasaran atau masih bertanya-tanya seperti apa sih Pak kronologis dari kejadian ini Pak? Ya, sebetulnya ini kan diketahui dari tahun 2015 yang pada waktu itu ada baiat ISIS ya di Sudiang. Di Sudiang itu juga di wilayah Sulsel pada waktu itu berbaiat untuk sumpah setia kepada Al-Baghdadi, itu diikuti juga banyak ya, ratusan orang di sana. Kemudian juga ada pergerakan-pergerakan yang kelanjutan dari itu. Kemudian ada penyerangan-penyerangan, waktu itu juga sempat juga ancaman pembunuhan kepada gubernur ya. Kemudian juga peristiwa di Sulawesi Tengah, ternyata sebagian juga lari ke sini ya. Nah, inilah yang terus kita tindak lanjuti, dan juga adanya keterlibatan pengikut dari ormas tertentu yang tentu saja ini itu sedang terus ditelisik keberadaannya, dan mudah-mudahan nanti akan juga memberikan clue yang lebih terang benderang, karena ini sudah menyangkut masalah hukum. Tentu basic daripada bukti-bukti lapangan, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan lainnya sebagai keterangan pendukung tentu sangat diperlukan, sehingga masalah ini bisa menjadi terang benderang, dan penegakan hukum pun juga bisa dilakukan sebaik-baiknya ya, tanpa ada satu kesan-kesan itu tuduhan kriminalisasi dan sejenisnya. Karena ini kan tindak pidana, dan kita lihat secara nyata juga banyak yang telah menjadi korban luka. Oleh karenanya ini kan supaya terang benderang sehingga tidak muncul fitnah ya, dan kita basisnya adalah basis negara hukum, sehingga semuanya akan dikembalikan kepada apa-apa yang nanti setelah
P21 tentu akan disidangkan Baik. sehingga masyarakat secara jelas bisa melihat kondisi Baik, sesungguhnya. berarti pergerakan dari terduga teroris ini belum terbaca begitu Pak oleh BIN? Pergerakannya terbaca dan makanya ada penangkapan itu ya. Dari 20-an sudah tertangkap. Baik, sampai akhirnya pelaku teroris. ini bisa meledakkan diri di dekat gereja. Ini seperti apa Pak kronologisnya atau seperti apa informasi yang didapat oleh BIN? Sebetulnya pelaku ini kan juga dalam pengejaran gitu ya. Karena terus dikejar ini. Kemudian mereka kan karena juga merasa mengetahui dirinya dalam proses pengejaran kan bisa melakukan apa saja. Antara lain adalah pencerai-beraian diri, pengingkaran, menghilangkan jejak, kemudian juga membuat cover ya, cover name, cover job maupun cover story. Yang intinya adalah mereka supaya tidak bisa ditangkap. Gitu. Bukan terus dikejar kan dia kondisinya tentu secara psikologis juga akan sangat berpengaruh sehingga akhirnya mereka melakukan langkah-langkah amaliyah seperti kita 2 orang yang tertembak itu kan. Baik. Dan amaliyah itu dia bisa melakukan secara reguler, alternatif maupun emergensi. Nah kemarin itu karena dilakukan penghadangan oleh pihak bukan aparat ya, tapi keamanan lokal dari gereja. Berarti kurang lebihnya sistem pengejaran dari pihak BIN dan juga teroris ini kejar-kejaran seperti kucing begitu ya Pak ya? Jadi maju selangkah tapi terkejar 2 langkah seperti itu kira-kira ya Pak ya? Ya karena memang terus dikejar kan, tidak berhenti seperti dari yang di sebelahnya yaitu di Sulawesi Tengah kan kemarin tertembak mati 2, kemudian tertembak 2 lagi, tapi yang 2 ini masih bisa lari ke hutan. Jadi ini memang kita dalam proses saling hintai kan itu. Baik. Tapi lokasi dari rumah terduga teroris ini sudah diketahui sebelumnya atau belum Pak? Dari titik pinpoint dari pengejaran 20 yang tertangkap itu langsung kita lakukan persebaran upaya-upaya pencarian termasuk dari keluarganya, kemudian dari pertemanannya, dari kebiasaan sehari-hari yang ada itu kan terus ditelisik ya. Jadi tidak dibiarkan dari mereka kan terus berhubungan. Nah, terus ada sebagian yang memutus hubungan karena setelah kena satu kan dia memberitahu yang lain itu. Memberitahu yang lain terus. Jadi putus di situ kehilangan lagi harus mencari lagi seperti itu ya mekanismenya. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Pak Sukamta. Selamat malam. Baik Pak Sukamta, terima kasih atas waktunya. Pak Sukamta melihat kejadian teror bom di Sulawesi Selatan atau Makassar ini, seperti apa pendapat Anda? Ya, memang yang pertama kami menyampaikan rasa duka kita yang mendalam kepada korban maupun keluarga korban. Mudah-mudahan yang luka-luka ini segera sembuh dan mudah-mudahan tidak ada trauma. Yang kedua, kami dari PKS itu mengutuk keras dan menolak segala bentuk teror atas nama agama, dan PKS meyakini ajaran Islam rahmatan lil alamin itu meyakini tidak ada cara, tidak ada tempat bagi kekerasan ini sebagai solusi permasalahan. Yang ketiga, kami PKS ini mendukung polisian, BNPT, BIN, dan pemerintah di dalam perang melawan terorisme dengan cara-cara yang damai dan berlandaskan hukum. Saya kira itu 3 hal yang pertama. Yang kedua, kami berharap memang intelijen, BIN dalam hal ini, Kapolri mungkin lebih paham nanti, dan polisi, BNPT, Densus 88, ini segera bisa mengumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta, dan segera mengungkap siapa pelakunya dan organisasinya apa, dalangnya siapa,
supaya tidak berkembang spekulasi ya. Sebab kalau kita berspekulasi memang sangat banyak kemungkinan yang punya motif. Nah, kita ingin supaya ini segera jernih. Sebab kita juga tidak ingin nanti ada persepsi bahwa karena yang dibom itu gereja, maka ini adalah konflik agama atau terorisme berbasis agama. Kita tidak mau ada berkembang seperti itu. Ini adalah teroris, ya. Mereka punya target dengan terorismenya itu, dan kalau toh mereka itu punya ideologi atau keyakinan yang bersumber dari agama, itu hanya jadi justifikasi saja, dan boleh jadi ngebom gereja ini bukan karena mereka memusuhi gereja atau memusuhi umat Kristiani, tapi boleh jadi dianggap bahwa gereja dan umat Kristen itu adalah sasaran antara yang paling efektif dan paling empuk untuk mencapai target-target terorismenya itu. Nah, sehingga kami betul-betul menginginkan supaya siapa pelakunya dan siapa dibaliknya itu segera bisa diungkap dengan seterang-terangnya, jelas-jelasnya. Selama ini Badan Intelijen kita, BIN, BNPT itu sudah punya data-data dari pelaku-pelaku yang lama, dan saya punya feeling itu tidak berdasar data ya, tapi dari apa yang terjadi ini, feeling saya boleh jadi ini tetap saja orang-orang lama, jaringan lama yang muncul lagi ke permukaan. Nah, kenapa kok orang lama, jaringan lama muncul ke permukaan? Ada banyak peluang ya, misalnya Densus 88 ini kan melakukan operasi ini dalam sebulan ini di banyak tempat, di Makassar, di Malang, itu terjadi penangkapan. Nah, boleh jadi ini adalah sebuah langkah perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh Densus. Jadi kalau anggapan dari masyarakat ini kecolongan, menurut Anda bukan seperti itu ya Pak Sukamta? Nah, itu yang harus dipastikan, karena begini, kalau ini adalah betul jaringan lama, ya mungkin boleh jadi cara berorganisasi, cara mengorganisasikan dirinya boleh jadi tidak lagi melalui media sosial seperti yang kemarin-kemarin, karena media sosial ini kan sekarang dioprek terus ya. Nah, mereka sudah menggunakan berpindah strategi begitu ya Pak? Adaptasi dengan meninggalkan media sosial ya, dengan cara-cara zaman batu, komunikasinya lewat darat dan seterusnya. Baik. Nah, sehingga boleh jadi data sudah dimiliki oleh intelijen, oleh BIN, saya kira jaringannya itu sampai turunan-turunannya, orang-orang rekrutmen baru itu saya kira BIN sudah punya lah datanya itu semuanya. Baik. Nah, cuman karena modusnya ini agak baru, modus komunikasinya baru, boleh jadi ini yang apa namanya, kita perlu dalami. Kenapa kok bisa muncul dan tidak ketahuan itu? Baik, Pak Wawan, seperti apa sih Pak kendala dari menangkap jaringan teroris yang sedang ditangani oleh BIN sejak 2015 ini? Betulkah yang dikatakan Pak Sukamta tadi? Ya, memang betul ya. Kesulitan-kesulitan itu pasti terjadi karena mereka tahu bahwa mereka dikejar. Dari 20 yang sudah tertangkap, kemudian 2 tertembak, kan otomatis teman-temannya yang lain lantas mencerai-beraikan diri, menghapuskan jejak, kemudian membuat alibi-alibi, dan juga menciptakan cover-cover baru ya, cover name, cover job, cover story. Dan mereka ya tadi seperti kucing-kucingan terus ya, karena kita turunkan tim kan juga terus menyebar, dan mereka menyebar gitu, mencerai-beraikan diri itu maksudnya yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Jadi proses pengelabuan. Kalau mereka ngumpul di satu tempat, nah ini gampang digerebek satu ya selesai. Tapi kalau mereka mencerai-beraikan diri tadi, pencar, kan otomatis
mereka juga mencoba untuk mengacaukan situasi, artinya tidak menggunakan handphone, menutup itu. Kemudian kalaupun komunikasi ya komunikasi dengan meminjam yang lain. Ya, pengelabuhan seperti ini kan dilakukan karena dia sadar bahwa dia dicari. Kan berbeda dengan orang yang tidak sadar sedang dicari. Maka terus ini yang menjadikan kita harus bersabar untuk melakukan upaya-upaya penangkapannya. Bukan tidak bisa, kan, tetapi memang perlu waktu. Karena mereka kan berada tidak hanya pada satu titik, tapi terus bergerak mobile, termasuk juga menggunakan tempat-tempat persembunyian yang berpindah-pindah. Begitu. Baik, bukan berarti untuk membuat masyarakat resah atau menakut-nakuti begitu, tapi ini untuk waspada. Ada 20 anggota lainnya yang masih belum tertangkap gitu. Dari 20 ada 2 yang sudah tertembak, yang lainnya belum tertangkap. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk berhati-hati Pak atas kejadian ini, Pak Wawan? Ya sudah tertangkap 20 ya. Sudah tertangkap 20 ya? Dari ratusan itu, 500-an jumlahnya. Nah, masyarakat tetap aja melakukan kegiatan biasa-biasa. Tidak usah terus mereka terhantui oleh suasana ataupun rasa takut yang mencekam, tidak perlu, tapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Kalau ada hal yang mencurigakan di wilayahnya, ya segera lapor. Jadi lapor cepat ya. Jadi ada deteksi dini, cegah dini, dan lapor cepat. Lapor kalau lambat-lambat kan juga masalah, karena sudah bisa menggelinding kemana-mana. Tapi dengan sistem lapor cepat ini, diharapkan maka secepat itu pula ditindaklanjuti oleh aparat keamanan setempat, dan dengan demikian maka peluang-peluang untuk ada kejadian yang lebih besar itu bisa diantisipasi. Baik, sehingga Pak, masyarakat tetap tenang saja. Baik, Pak Sukamta, terakhir ada catatan untuk BIN, mungkin saran yang bisa diinformasikan kepada Pak Wawan begitu? Iya, maaf saya tidak mendengar apa yang disampaikan Pak Wawan ya. Jadi kalau saya berharap begini, penanganan terhadap terorisme ini bisa betul-betul tuntas, mulai dari hulu sampai hilirnya. Jadi selama ini misalnya kalau yang bom ini yang terakhir ini saya belum tahu siapa pelakunya, tetapi yang sebelum ini pelakunya ya itu juga. Misalnya yang Tamrin kemarin itu kan juga ex-residivis yang keluar dari tahanan. Nah, di dalam tahanan itu yang dilakukan adalah para terpidana teroris itu dijadikan satu. Akibatnya ya terjadi pendidikan di dalamnya. Begitu keluar tambah kenceng, bukan tambah moderat. Itu satu. Yang kedua, pemerintah, BNPT dalam hal ini melakukan pendekatan itu biasanya kan lewat mantan napi teroris ya. Terus pendekatannya seringkali dengan pendekatan ekonomi. Padahal tidak semuanya bisa muncul motivasinya itu karena ekonomi. Ada orang-orang yang bisa dilakukan pendekatan dengan ekonomi, tapi banyak juga yang tidak bisa gitu. Sehingga kalau saya tengarai, memang BNPT belum berhasil menundukkan tokoh-tokoh utamanya. Jadi secara ideologis ya masih kuat, masih melakukan pendidikan dan seterusnya. Nah, saya kira itu menjadi PR besar kita untuk melakukan reideologisasi, ya, sehingga para tokoh itu bisa kembali komitmen kepada NKRI dengan baik. Nah, nanti kalau ada jaringan yang di bawah yang mungkin ya ikut-ikutan saja karena mungkin motivasi ekonomi yang kekurangan, kesulitan dan seterusnya, dan itu mudah dibujuk, atau entah dibujuk dengan iming-iming ekonomi atau dibujuk dengan iming-iming masuk surga misalnya, ya itu bisa ditangani dengan cara ekonomi. Nah, jadi pendekatannya juga ini komprehensif. Satu sisi yang lain kadang-kadang juga keluarga teroris itu tidak tahu kalau misalnya bapak ibunya belum tentu tahu kalau anaknya itu menjadi teroris. Saudara-saudaranya belum tahu. Nah, ketika
anaknya yang menjadi teroris ditembak mati, orang tuanya sedih, saudaranya sedih, dikucilkan lagi oleh masyarakat. Nah, sehingga itu ada semacam dendam sosial gitu. Nah, sehingga maksud saya adalah ini tanggung jawab seluruh elemen bangsa, bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Tidak hanya BIN saja, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat ya Pak? BIN punya tugas untuk melakukan pendataan, deteksi, dan seterusnya memberi peringatan kepada elemen-elemen keamanan yang lain. Nah, ini kita harapkan memang pendekatannya ini komprehensif, dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa tangani secara sistematis. Baik. Terima kasih Pak Sukamta atas masukannya, semoga menjadi catatan juga untuk BIN. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara, Pak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI. Pemirsa, kita akan masih terus berbincang bersama Pak Wawan. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.